Yuk, teras sharing. Duduk di teras sambil ngobrol. Sambil sharing. Duduk di teras sambil sharing. Ya, teras sharing. Kang Yoris Sapat. Keren, banyak. Usia masih muda, tapi jabatannya udah banyak. Ketua PSI, iya. Kota Bandung ya. Anggota DPRD terpilih 2019-2024, iya. Ya. Nyalon lagi 2024. Nyalon. Tinggal 7. 7. Bener ya? Benar. Single, bener ya? Enggak, salah. Oh enggak ya? Oh, udah ada cincin. Salah, maaf. Jadi itu meleset. Jadi sudah punya pasangan. Baru September. Oh, baru kemarin. Ih, saya nggak diundang. Iya. Iya, saya lupa. Maaf. Kacau nih. Tapi keren. Saya kalau diajak diskusi banyak kalah. Ya, pemikirnya unik karena saya biasa mewawancara orang tapi saya jawabannya unik. Makanya saya ajak ke podcast ini ngobrol tentang Kota Bandung, tentang PSI, tentang Kalegan segala macam. Ya. Tapi sebelum itu saya mau jawab cepat dulu. Boleh. Ada beberapa pertanyaan. Jangan mikir ya. Ya. Siap? Ya. Batagor bakso tahu? Tagor. Mie goreng mie kuah? Mie goreng. Terus Juangi mie bakso? bakso. Bala-bala gitu? Bala-bala. Kopi atau teh? Kopi. Indonesia atau Singapura? Indonesia. Cina atau Jepang? Jepang. Oh, oke. Kalian Batagor? Hah? Kenapa Batagor? Nah, we Batagor. Padahal mah bakso tahu. Hati dalam hatinya Batagor. Kenapa mie goreng? Mie goreng karena pakai nasi enak. Oke, cukup. Kenapa nggak cuanki? Karena cuan kita banyak pisang, kesukaan banyak ibu-ibu. Nah, saya mah makan bakso enak. Kenapa? Tadi gihu bala-bala apa? Bala-bala. Kenapa bala-bala? Yehu bala-bala karena kepikirannya pertama kali bala-bala. Raos. Pakai cengek. Karena Nah, ya. Karena di Bandung mah, di lain mah nyebutnya gorengan segala macam, di kita mah banyak. bala-bala teh apa sih ngomongnya? Bakwan. Bakwan. Nah, bala-bala. Kan di Bandung bala-bala. Kopi teh tadi sudah ya. Kopi ya. Berarti suka begadang. Suka begadang. Singapura Indonesia tadi Indonesia. Ya. Kenapa Indonesia? Kan Singapura nyaman. Ditinggalinya nyaman, kotanya nyaman. Mahal. Wah. Oke. Jepang kenapa dipilih? Jepang karena dia tuh bisa warganya tertib. Terus bersih. Bandingin Cina ya. Iya, iyalah. Jadi itu gimmick. Jadi banyak pilihan-pilihan yang menarik dan jawabannya itu beda, tapi ya ini mah jawabannya inilah Bandung banget lah. Batagor ya. Bandung kan panas ya. Bandung tuh Batagor kan. Batagor. Masih tahu kan? Oh, ya. Kan Batagor yang banyak. Mau apa? Wah, sebutlah merek-mereknya banyak Batagor. Tapi udah banyak dah bakso tahu dan Batagor mah. Banyak. Iya. Tapi yang memang Kayak Alfamart Indomaret banyak. nah tertarik. Usia masih muda 30-an, ketua PSI, terus anggota DPRD. Tertarik apa? Ke politik. Terinspirasi saya mah. Terinspirasi siapa? Terinspirasi waktu 2010-an tuh sama Pak Jokowi, Pak Basuki di Jakarta. Karena apanya? Karena dia bisa bikin kayak ada perubahan luar biasa waktu itu di kota Jakarta. Di Jakarta. Oh, pasti di gubernur. Pas jadi gubernur. Gara-gara itu doang. Gara-gara itu. Terus kayak mikir, hari orang kayak dia berdua itu bisa bikin Jakarta jadi enak. Kalau misalnya ada orang banyak, harusnya kan lebih bagus. Sebaiknya kita coba mau belajar politiknya gimana ya. Waktu itu mau cari partai, tapi dah hese, mau harus teman, harus ada orang dalamnya. Mau kenalan gimana, daftar segala macam hese. Waktu itu saya browsing, ada PSI, daftar online, googling gitu. Ayah, daftar, pas daftar di banner di atas teh membuka lowongan untuk anggota legislatif, daftar gitu. Terus tiba-tiba lolos ya? Enggak, di wawancara dulu. Oh, Tapi wawancara interview belum ada lolos ya. Juga.
terpikirkan nggak sampai ini jadi ketua PSI, jadi anggota dewan? Enggak, Jadi cita-cita? enggak. Cita-cita saya udah jadi artis. Oh jadi artis? Tapi gagal. Emang pernah meniti karir ke arah sana? Dulu, Main band? saya dulu Peran? Enggak, dulu kayak belasan teh saya casting. Oh. Ikutan reality show, ikutan dia tak. Waktu zaman boy band, ikutan. Oh. Tapi ya gagal. Jadi cita ke sana tapi Tadinya kesana. Terus takdir lainnya ke sini. pengen bikin apa ya, pengen bikin film, pengen jadi sutradara, kayak gitu dulu. Jadi ginian mah emang passionnya Rangga Ya kamera lah, happy lah happy lah. di depan kamera begini. Tapi nggak jodoh berarti. Ada. Kita mau kadang-kadang orang apa tapi kemudian akhirnya kembali ya. Kita udah usaha segimanapun, saya nggak bisa dibuka-buka jalan lain sebenarnya. Berkali-kali coba, udah yang ini nggak kepikiran sama sekali. Kita pengen coba perjuangin aja yang seideal mungkin kayak orang-orang awam pada udah masuk dan terbukti bisa jalan gitu. Dulu mah mau jadi narasumber buat tentang saya dulu suka dance, mau ngedance mau apa, jadi salah satu yang berprestasi itu asa susah. Kalau sekarang kayak buat kita kasih opini, kasih pendapat, kasih hal-hal tertentu tentang kebijakan dan lain-lain asal lebih mudah. Ada jalannya. Itu yang hari dirasain ya. Jadi bedanya dengan dulu saat menjadi manusia biasa, harus akhirnya jadi dulu sama politisi. Jadi politisi. Bedanya kalau dulu kita cuma di luar dan pengen berharap. Kalau sekarang kita berharap, mikirnya gimana cara mewujudkan. Mantang tuh pusing. Iya, gimana caranya supaya dia ada masalah di Bandung teh, gimana caranya supaya benar, ngomongnya gimana, ngomong ke dinasnya gimana, ngomong ke wali kotanya gimana, ngomong ke sekdanya gimana. Susah gampang, udah ngomongnya belum tentu jalan kan ya. Ya kan caranya gimana. Oke. Kita fokus ke dapil 7 lah. Permasalahan di dapil 7 banyak. Saya sambil minum boleh? Iya. Banyak masalahnya teh. Di dapil 7 mah Andi terjadi ya. Jajaran ya. Cicendo ya, Cicendo sama Sukajadi, Sukasari. Cicendo cerita ada masuk. Saya itu masuk. Tapi udah nggak ada ya. Judulnya. Iya. Kenapa judulnya emang pernah lihat di situ masuk? Kan itu kan dapil. Ya tahu di situ emang masih ada. Coba aja lihat. Oke, apapun itu tapi sudah tidak boleh. Kan nggak boleh, ditutup. Judulnya ditutup. Yang masih prakteknya masih ada. Lihat aja. Tapi jangan yang dia. Nah, dicobain. Jangan juga. Masalah apa? Macet ya? Di situ. Di sana banyak ya masalahnya. Ada penduduk, jadi di sana teh orang banyak, terus sudah itu macet daerah. Macet. Sekali. Terus terus wilayah Garuda, Ciroyom. Semrawutnya macet ya sosok bisa kita warga miskin tuh mah masih banyak kan di daerah itu. Di mana-mana banyak, kalau di Kota Bandung benar. Penanganannya udah benar belum sih? Ya, saya bingung ya kalau misalnya ngomong tentang penanganan orang kadang harusnya itu pemerintah khusus Kota Bandung ya, program buat orang keluar dari yang namanya kemiskinan. Cuman kalau sekarang menurut saya program masih batas bikin mereka supaya tetap hidup. Bertahan hidup. Ya, kalau bertahan hidup ya tetap ada kan orang miskin. Benar. Gimana caranya supaya mereka keluar dari sana? Nah itu masih belum. Itu belum tuntas sebetulnya. Tapi kalau ketika
perbedaan antara harus turun dapil sama jadi ketua PSI, apa bedanya? Kalau PSI di ketua pikirannya organisasi, Mikir sampai ke bawah. mikirin organisasi, struktur, gimana caranya supaya dari masyarakat sadar kalau ada partai, terus lewat partai suaranya bisa dibawa ke pemerintahan. Kalau turun ke dapil sebagai apa nih? Caleg atau anggota DPRD personal. Gimana caranya supaya yang di dapil kita bina aspirasinya apa, kita wujudkan dan mereka bahagia segala sesuatu masalah-masalahnya, terus kita bisa cari solusi. Kalau kota kan luas sih, kalau dapil kota bisa di sana. Meskipun pada kenyataannya bantu ini juga sebagai DPRD, semua orang juga di luar dapil pun minta tolong saya. Jadi ada mau dimanapun yang entah jasanya ditahan, entah sampah, entah trotoar rusak, semuanya curhat. Saya tinggal nyampein aja ke dinas. Tapi apa sih sebetulnya PSI Kota Bandung mau bergerak di mana, mau ngapain gitu? Ya. Kita pengen punya partai, dimana partai itu disayang sama masyarakat. Oke. Lewat partai tersebut kita tahu bahwa ada gagasan satu yang benar, bahwa suatu kota itu mau dibikin seperti apa ke depan. Jadi nanti kalau andai kata di 2024 nih PSI kursinya lumayan, kita mengusung wali kota atau wakil wali kota. Di mana nanti akan ada blueprint yang benar. Kota Bandung mau dibawa. Oke, blueprint yang benar ini berarti masalah-masalahnya itu bisa diberesin. Nggak cuma stuck doang. Tapi kan ada RPJMD yang panjang. Kan nanti mulai lagi kan? Kapan? Kan ganti wali kota. Sudah habis ya? Ya nanti kan mulai ada janji wali kota segala macam, mulai diketuk wali kota mulai lagi. Oke. Nah dari sana kita tahu bahwa misalnya ada yang pengen jadi wali kota, orang mau jadi wali kota nih, ya udah PSI kursi lumayan, nggak usah bayar sama saya, nggak usah bayar. Biasanya kan partai perlu bayar ya, benar? Iya. Ini mah nggak bayar. Yang penting ini kerjanya benar. Arah Bandung mau dibawa kemana? Blueprintnya ada nggak? Nah, terus nanti mau seperti apa? Yang penting kita kalau dari PSI ada butuh ada keluhan dari masyarakat, minta dinas-dinasnya standby 24 jam buat Kota Bandung. Tapi kan ASN kadang-kadang keras kepala, susah gitu. Ya kan itu kan nanti. Ada ego juga kadang-kadang. Iya benar, tapi kalau wali kota ngomong harus nurut dong. Harusnya. Ya udah, itu dulu aja. Yang penting wali kotanya mau, oke, saya mau ada di masyarakat untuk selesaiin masalah yang ada. Itu dulu aja. Sama masalah utamanya beres. Ke arah sana berarti. Ke arah sana. Mau ngapain PSI itu mau ke arah sana. Mau ke arah sana. Sektor apa aja yang diutamakan? Sektor yang sampai dari dulu sampai sekarang nggak kelar-kelar. Apa itu? Ya, dari saya kecil sampai sekarang macet masih tetap, banjir masih tetap, sampah masih tetap. Nah, 3W itu masalah Kota Bandung. Mau diberesin itu? Ya antara ini 3. Kalau bisa. Tapi kan lahannya masih segitu-gitu aja, jalan masih segitu aja, jam mobil bertambah. Paham? Semua orang kan bingung kan ya. Saya juga tanya sama masyarakat diskusi, tapi dengan diskusi, ini ada ide-ide. Ide-ide, contohnya misalnya soal apa dulu? Jalan macet. Jalannya tetap sama, paling nambah 2-3 flyover. Tapi tiap hari, tiap jam jualan mobil, jualan motor, jalan. Belum ada yang nambahin jadi ojol juga kan, pribadi juga, banyak kan. Nah ini juga jadi persoalan. Caranya gimana? Berarti kan harus ada kebijakan yang mengurangi orang menggunakan kendaraan pribadi. Jadi Mas transit ya Mas untuk transportasi massal, transportasi publik yang cocok buat Bandung. Enakan. Yang enakan, nggak bisa terlalu besar karena jalannya kecil. Ya benar kan jalan kayak gini? Jalan kecil. Mau jalan di mana? Satu bus juga udah 4 habis. Ya kan? Iya. Nah, yang nyaman buat Kota Bandung. Tapi saya lagi pengen punya ide atau misalnya keinginan kalau misalnya bisa nggak sih kayak di Jakarta gitu. Naik angkotnya gratis. Bisa pakai
masalah anggaran cukup bisa. Secara anggaran cukup. Mungkin subsidi untuk beberapa trayek dan armada mungkin masih bisa minum. Tapi nggak tahu bertahun-tahun berapa 5 tahun itu kan. Tapi kita lihat dulu aja. Soalnya ini efektif atau enggak, ngurangin macet atau enggak. Agak masuk akal. Terus ya kebijakan-kebijakan lain lah. Kayak misalnya SN jangan pakai kendaraan pribadi setiap hari apa. Pengurangan. Jumat lah yang biasa padat. Jumat ya atau Senin gitu. Jangan mah Jumat lah yang biasa padat. Jangan pakai kendaraan pribadi. Emang nggak mau pakai yang lain bisa, tapi nggak netis berkurang. Oke. Banjir? Banjir. Sampah? Cuma sampah. Sampah tuh kita nggak punya Tarik nafas. kita nggak punya pembuangan sampah di Kota Bandung, nggak punya mesin numpang, benar? Numpang sampah. Terus orang semakin lama semakin banyak. Belum tol ada ke Kota Bandung, jadi orang yang mau wisata ke Kota Bandung makin banyak. Betul. Tapi dah harus tuh Orang yang datang plus sampah nggak? Iyalah bawa sampah. Ini caranya gimana? Berarti kan pertama edukasinya beneran, jangan cuma judul buat ke masyarakat. Fasilitasnya benar, tong sampah aja rata-rata cuma ada satu sekarang. Iya, kenapa? Saya kadang bingung ya. Kenapa tong sampah tuh Yang ada 2 ada di pemerintahan doang, di tempat lain nggak ada. di pinggir jalan? Kenapa nggak ada? Saya kadang-kadang bingung. Kenapa? Apakah ini teh dulu belajar dari mereka buang sembarangan gitu? Atau memang gimana ya? Kenapa nggak disediain aja sih? Ya itu kan pertama sarana prasarana harusnya ada lebih banyak. Tapi di negara lain meskipun nggak ada, itu sampah tuh dibawa sampai rumah dimasukin ke tong sampah sendiri. Nah, apakah Jadi kan konsep itu lifestyle. yang di copy paste di Bandung? Tapi nggak diajarin kan, kita suruh bawa sampah sendiri pulang ke rumah. Siap. Jadi itu yang memang dirasakan. Ya itu, dan juga kayaknya mungkin kalau misalnya ada seorang wali kota yang memang punya visi ya ke depan bahwa dia mau main-main ke luar negeri, lihat penanganan sampah di sana gimana, dapat sponsor, dapat investasi gede dari luar negeri, terus suruh invest di Kota Bandung. Selesai masalah apa aja, sampah, pembangkit listrik, tenaga sampah, mas transportasi, siapa tahu bisa bikin MRT di Kota Bandung. Ya investasi besar nggak apa-apa, tapi selesai masalahnya gitu. Ada nggak, kalau mau pakai anggaran kota, anggaran provinsi, pertama anggaran kota nggak cukup, Ya. anggaran provinsi belum tentu mau kasih ke Kota Bandung. Sekarang berapa 7 triliun ya? Ya, anggaran APBN entah kapan gitu kan ya. Kalau Bandung mau diperhatiin gitu ya. Cuman berarti kan kita sebagai kepala daerah harus mikir gitu. Ini teh saya cari duit dari mana? Harusnya begitu. Harusnya gitu. Berarti mungkin dulu Kang Emil narik investasi ke Jawa Barat, ke Bandung, itu ada berarti juga. Ada benernya. Cuman aja enggak. Nah, ini yang penting. Kenapa selalu tidak konsisten, Bang? Masalah leadership, soal kebijakan, RPJMD yang salah atau cuma Ini mungkin balik lagi ke personal ya. Personal orang ego yang berarti jadi ya. keinginan pemimpin daerah yang dimana saya teh kudu sukses, lebih sukses daripada yang sebelum. Egosentrisnya keluar ya. Cara dia mungkin ada yang benar, tapi saya mah nggak pengen pakai cara dia. Yang penting pakai cara saya supaya masalah beres. Nah, Tapi itu yang dibutuhkan adalah kayak keberlanjutan gitu, program yang bagus diambil dan diakui bahwa ini program wali kota sebelumnya yang kita lanjutkan karena bagus. benar. Jadi masalahnya lanjut kan, nggak ada yang cuma bisa beres 5-10 tahun, ada yang lebih panjang. Betul. Begitu ganti kepemimpinan, ulang lagi start dari awal. Ulang lagi. Ulang deui gitu. Lumayan. Kadang-kadang lelah juga ya mikirin begitu. Iya. Judulnya kayak misalnya nih, Kang Emil suka sama taman. Betul. Wali kota setelahnya nggak suka sama taman. Tamannya selesai, setelah Kang Emil beres ya udah. Banyak yang terbengkalai. Iya, karena itu butuh anggaran dari APBD, cukup atau enggak. Kalau nggak cukup dia kan terbengkalai.
Wali kotanya cari anggaran dari luar buat biaya itu, entah dari CSR, entah dari luar negeri, apapun itu, yang penting tamannya bisa jalan bagus, bener kan? Iya. Mau nggak wali kota kayak gitu? Belum tentu. Belum tentu, betul. Itu juga jadi persoalan ya. Itu jadi persoalan. Ya. Jadi banyak yang memang tidak berlanjut lah, sederhananya begitu. Nah itu PSI mendukung keberlanjutan. Makanya kenapa PSI dukung keberlanjutan karena lihat dari Kota Bandung harus ada keberlanjutan, Indonesia secara umum harus ada keberlanjutan. Pak Jokowi lanjut, dilanjutin sama Pak Prabowo. sedap. Jadi ini mah kampanyenya begitu. Kampanyenya gitu. Nggak, jadinya awalnya mah nggak kayak gitu, cuman saya ngelihat emang benar, emang harus ada keberlanjutan supaya negara atau kota itu kelihatan progresnya. Kalau yang jelek-jelek masa dilanjutin? Yang jelek-jelek diperbaiki. Oke, baik. Yang bagus dilanjutin. Tapi jelas gitu, nggak terbengkalai jadinya. Gitu. Jadi kenapa PSI kekeh itu ya? Ya. Kekeh dukung Gibran ya, dengan tagline-nya. Oke. 17 Gibran, satu putaran. Satu putaran. Siap. Kalau PSI mah gitu. Kalau PSI gitu. Nah, soal warga Bandung ya, pasti Kang Gaul juga pernah optimis nggak sih bisa apa ya? Bisa lebih baik lah. Gitu. Apanya lebih baik? Semuanya ngedukung programnya, apapun ini mau ngomongin Bandung aja. Optimis nggak sih dengan warga Bandung yang hari ini dengan populasi hampir 60% milenial? Ya, seumuran kita. Jadi gini, ketika ada seseorang yang men-trigger mereka, gerah gitu, banyak kayak gini aja, ya pasti akan ada yang, apalagi anak-anak milenial gitu ya, anak muda, pasti pengen punya keinginan, aku pengen ada perubahan dan pengen lakukan sesuatu. Tapi apa? Nah, harus ada yang trigger mereka bahwa dengan do something bisa bikin Bandung jadi lebih bagus dengan jadi optimis ya. Optimis. Tapi yang jadi masalah adalah sekarang untuk orang-orang milenial itu tuh nggak segampang itu buat di-approach sama politisi atau sama orang-orang yang ada di pemerintahan Kota Bandung. Jadi ya perlu ada peningkatan keterlibatan generasi milenial dan anak-anak muda lainnya, Z dan ya milenial dan Z itu untuk mikirin cari solusi dan bikin movement buat Kota Bandung jadi lebih bagus. Tapi mereka kadang-kadang disibukkan dengan cari duit. Keluarganya tetap menuntut atuh kerja, atuh cari duit, atuh apa. Tuntutannya teteh harus kerja apa, harus kerja segala macam. Langkah pemerintah, kemudian PSI lah. Nih, ngomong ada partainya kan partai katanya harus mengedukasi itu. Apa dong yang bisa dilakukan? Kalau dari PSI sendiri, kita tuh pasti kalau di pusat nih ya, kan ini kebijakannya tuh sedikit banyak ke pusat. Kita pengen nanti ada pengajuan kredit gampang. Kalau namanya gampang atau mudah? Mudah. Oh mudah. Mudah lah, mudah. Nah udah gitu, udah misalnya nih kredit. Misalnya nih gagal, dikasih lagi satu kali kesempatan. Oh, oke. Kalau udah ya nggak bisa. Yang pertama. Terus udah gitu juga. Relate nggak sih kalau di Kota Bandung? Relate lah. Kita kan UMKM banyak. UMKM banyak. Kita mau ya misalnya yang kerja mah kerjanya beda, itu mah nanti dulu kerja. UMKM dulu, UMKM kita bikin usaha di Bandung mah semuanya udah dagang banyak. Tapi buat akses dana biasanya sekali gagal selesai. Nah, kalau ada sekali berhasil, misalnya gagal bisa sekali lagi, itu ada kesempatan kedua. Tapi kalau gagal ya berarti emang nggak jadi, nggak ininya lah ya, nggak jalannya lah, nggak jodohnya lah ya. Nah PR selanjutnya adalah ini, gimana caranya tenaga kerja yang ada itu diketemuin sama orang yang lowongan pekerjaan yang ada. Nah ini teh pemerintah kadang-kadang hari-hari buat mencomblangkan mereka, cuma ngadain job fair. Nah itu juga job fair udah dilepas ya. Terus nanti pelaporannya kami sudah melaksanakan job fair, buka lapangan kerja 14.000. Mantap,
terserap semua, wis laporan oke, tol. Kan nggak gitu. tiga minggu ke depan dipecatin. Nggak tahu itu Bang. Cuman ya akhirnya adalah gimana kayak mereka tuh kayak menyalurkan juga dinasnya tuh menyalurkan. Jadi kalau orang-orang nganggur ada yang punya skill, ada yang punya ijazah, dan bisa diarahkan kemana. Jadi pemerintah kayak penyaluran tenaga kerja. Nah ini yang belum ada. Cuman kayak ini mah cuman kayak fasilitasi ada. Tapi nggak secara aktif. Itu yang main datanya yang kurang. Terus mindset orang-orang jadi aku tuh butuh kerja. Kita ngejawab. Iya. Nah kalau misalnya aku tuh butuh kerja datang ke pemerintah, nanti pemerintah yang cari, nah itu kan. Cuman ya emang PS dimana tenaga kerja kita kan kebutuhannya banyak banget. Terus apalagi yang tenaga skill khusus sama yang skill umum, banyak yang skill umum banyak banget. Ketersediaan tenaga kerja yang umum juga nggak banyak. Nah ini berarti harus tarik lagi ke belakang gimana cara pendidikan. Kalau kita cuma punya skill umum, tinggal tunggu waktu kita bakal digantiin sama sistem atau sama mesin. Dan ini udah hampir kejadian beberapa bidang ya. Iya. Di bank sudah. Buat apa sih orang pengusaha keluarin duit banyak kalau bisa murah gitu kan? Tekan kos. Jadinya diselesaikan terus kontrak atau nggak dipecat atau apalah. Nah ini yang jadi PR gitu loh. Oke. Nah generasi kita juga sekarang ada yang memang fokus juga di game. Yo, e-sport ya. Itu menjanjikan kalau enggak sih? Oke, kebetulan saya juga kan aktifnya. Nah itu dia. Aktif di sport. Jadi kadang-kadang sport itu dibilang kumpulan orang-orang yang main aja. Main game aja. Yang dimana dulu mah kamu itu mau jadi apa gitu kan. Kalau sekarang di game ya udah kayak kamu nggak punya masa depan lain, di game ada masa depan, mungkin gitu perubahannya. Iya kan. Tapi sebenarnya game itu luas banget. Luasnya gimana? Luas banget. Industrinya tak cuma melulu soal orang main. Di sana ada orang ngedesain, ada pemrograman, ada marketing, ada buat bagaimana big data. Big data gunanya buat apa? Kita bisa tahu behavior, kebiasaan masyarakat seperti apa. Ya. Terus udah gitu kita bisa di sana juga ada yang namanya buat broadcasting. Kalau ada main game berarti kayak pertandingan gitu kan. Kalau ada kompetisi ada hostnya, ada casternya. IO berarti itu ya? Ya kurang lebih mirip. Event-eventnya kan buka lapangan kerja banyak banget. Merchandise-nya. Existing di Bandung gimana? Nah kalau di Bandung sudah berkembang kan soal itu? Di Bandung kita ada beberapa industri game lokal, tapi masih belum semasif itu karena masih kita dikuasai oleh game-game dari luar negeri. Kita cuma pakai aja, duit kita masuk ke sana ya kan? Oh keluar, iya kan? Itu sayang banget ya. Jadi game luar negeri masuk ke Indonesia, kita main, kita bayar item di dalamnya, duitnya masuk ke sana kan? Benar. Nah ini gimana caranya supaya ditarik ke Indonesia? Bisa nggak sih? Bisa. Maksudnya bisa tuh udah kompeten dulu orang-orang kita. Jadi gini, pertama selain ya kalau kompeten hal yang lain ya. Ini pertama dari kebijakan aja. Sekarang aja Kominfo mau bikin kebijakan bagaimana supaya perusahaan game luar negeri itu harus punya berbadan hukum di Indonesia. Jadi semua game-game luar tuh ya yang ada di kita yang kita bisa akses main game dan segala macam baik secara komputer atau handphone itu tuh harus ada di sini. Kalau ada di Indonesia berarti bayar pajak. Berarti mempekerjakan orang-orang Indonesia. Berarti ilmunya yang bisa kita pakai. Berarti bagus dong. Bagus. Karena ini bisa melindungi game lokal nanti. Emang game lokal kita kompetitif? Sekarang masih belum bisa, tapi kan nanti akan. Kita pengen ke sana. Kemungkinan ke arah sananya positif ya? Bisa. Kita kan orang gamer puluhan juta di Jawa Barat, kalau nggak salah.
10 juta Jumlahnya. saya nggak tahu datanya, belum saya pasti, Tapi jumlahnya 10 juta. jumlahnya 10 juta Pengguna games ya. pengguna termasuk saya. Jawa Barat. Nih di tim kita juga. Dota 2. Tuh, Dota 2. Kecil saya mau mainnya sampai sekarang. Mantap. Saya juga suka kadang-kadang. Malam juga main di malam. Ya, Ternyata banyak ya. banyak yang nggak suka main di handphone, mainnya di PC. Isi lebih gede. Karena ya kan kalau lebih fokus lah. Kalau di game mah ya kan kita kan kerja seharian di rumah, dengan komputer, pakai headset, nyalain Ya Steam, betul. main match. Ranked Bisa berapa jam? Ya kalau waktu orang pulang kan mulai jam 9, jam 10 sampai rumah. Mungkin sejam, 2 jam sampai jam 12. Istirahat besok. Tergantung jam 5 nya harus bangun nggak buat kerja. karena satu gamenya 40 sampai 80 menit. Oke. Bahkan 90 Ya, satu game. lepas stres. Stres ya. Relaksasi. Jadi artinya yang porsi ini pun di kalangan kita, di kalangan Banyak Z Alpha sudah mulai karena mereka hidup dari gadget. kecil udah ketemu. Iya. Ini yang tentang pemerintah nih. Ya kita kan masih biasanya. Maksudnya di kota ya, di kota ya. Kita masih Kalau telat ya kayak zaman dulu. Orang ada majalah nggak bisa kontrol diri buat nggak baca majalah. Terus maju lagi ke TV. Wah orang harus nonton banget. Terus muncullah konsol game, PS, segala macam. Orang pengen main. Anak-anak teh nggak bisa lepas. Sama, cuma beda bentuk. Nah, cuman ini regulasinya gimana? Supaya uang dari masyarakat kita masuk ke sana teh Indonesia dapat apa? Kalau pajak aja oke misalnya, tapi ilmunya dapat nggak, skillnya dapat nggak, teknologinya dapat nggak buat bikin Indonesia lebih bagus. jadi ini sebuah potensi. Kota Bandung bukan paling kali, Jawa Barat bukan mustahil, besar kan, penduduknya paling besar. Jadi memang potensi besar gitu. Terakhir, Newell, kenapa naik lagi? Naik lagi? Masih banyak ya. Saya punya impian kan. Tapi ya ini panjang. Aku pengen supaya Bandung itu menjadi sebuah tempat yang ideal untuk nanti orang bisa menghabiskan waktu masa pensiun. Wow, baik. Tapi kan Kalau jadi kota pensiun atau kota mati, kalau di kan? bukan. Jadi orang bisa happy secara pensiun di sini itu berarti Nyaman gitu. nyaman, dan bagi orang yang nanti senior pun berarti apa? Berarti nyaman, aman, terus bersih. Jadi orang tuh bisa kayak happy aja di kota Bandung, nggak stres. Mimpi besarnya itu. Ya mimpinya besar ke sana. Nah untuk sampai sana ternyata kan masih panjang ya. Panjang. Nah saya maju lagi karena pertama saya secara pikir masih ada PR yang dimana ada impian buat kota Bandung jadi lebih bagus lah. Kalau di Dewan sekarang di PSI kan cuma ada 3 orang. Gimana caranya supaya jadi lebih banyak? Supaya Berapa? kalau ditarget sama Mas Ketum 10. Wow, nama 7? Kan nggak apa-apa target Mas misalnya. Ya. Tapi kita lihat nanti di 2024 mudah-mudahan bisa, jadi kita bisa. Kenapa 10? Karena 10 bisa mengusung wali kota. Begitu bisa mengusung wali kota yang benar. Wali kota yang dimana kalau sekarang wali kotanya baru muncul sedikit karena semuanya nunggu tanggal 14 Februari. Iya. Wali kotanya muncul yang benar, yang pengen punya blueprint yang benar, terus juga nggak asal aja gitu, buat asal terpilih terus buat nanti balikin modal cari proyek dan lain-lain. Jangan. Nah itu dimana ada perubahan signifikan di kota Bandung. Nah untuk sampai sana mau nggak mau saya harus caleg juga lagi. Oke. Yang jadi Di dapil 7 kota Bandung, Sukasari, Sukajadi, Adil, Cicendo. di warga yang Nomor urut 1. yang lagi nonton di kecamatan tadi Boleh. boleh ya. Dari aku Kalau datang boleh. datang ke mana? Datang ke Kang Iwan. Boleh. Datang ke mana? Ngapain? Iya, mau curhat. Oh boleh, mangga itu Pak. Siap, di Instagram saya juga ada Yodo Sapat, ada nomor WhatsApp bisa dihubungi. Ada centang biru loh. Wis. Ya, Juara bisa. di Ya kan yang kayak gitu-gitu mah asal kita siapa juga kan bisa. Karena biasa jarang. orang biasa juga bisa sekarang membayar juga bisa.
Iya itu yang bayar mah jangan diceritain. Oh iya iya. Siap. Oke. Nun kalau ya kita ngobrol di terasering sharing banyak hal. Siap. Tentu ini karena ke Bandung ya. Nah. Jadi bicara banyak tentang Bandung, politik Bandung, terus kemudian berpartisipasi politik juga penting. Ternyata mimpi besarnya pengen Bandung nyaman, gitu ya. Apalagi punya mimpi besar untuk para pensiun atau hari tua teh dibandingnya enak tuh, ya. Nuhun kawan. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi ya. Tadi udah dijelasin, dapilnya sudah jelas, kecamatannya sudah jelas. Mangga itu kita serahkan ke pemilih. Ya. Ya baik kok. Ngobrol kalau dia balas beneran, saya mau nggak bohong. Di WA dikit bang, nggak rumit loh. Bukan pejabat kayaknya ini mah. Ya, mereka magang saya mah. Magang. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.